Di sini ada poin-poin yang sangat penting, yaitu poin-poin tentang rasisme yang dilakukan oleh para oknum masyarakat Arab, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik dari belajar 70 orang kiai yang alim. Kemudian ada lagi presiden yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden yang goblok, dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai menteri yang sesat dan kurang ajar. Sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pandangan dari Bapak Abdullah Mahmud Hendro Priyono, atau yang lebih kita kenal sebagai AM Hendro Priyono, yang beliau tulis di Detik News. Kita semua sebagai warga negara Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Beliau adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau disebut dengan BIN. Beliau adalah seorang tokoh nasionalis Pancasilais yang selalu mengajak kita untuk berpikir logis, rasionalis, dan menolak tegas rasisme. Untuk rasisme ini beliau mengajak kita warga negara Indonesia, khususnya keturunan pribumi asli, untuk berhati-hati atas berkembangnya rasisme yang ada di negeri ini, yang dihembuskan oleh mereka dari kalangan keturunan imigran Arab. Kenapa beliau selalu mengajak kita untuk berpikir logis, rasionalis, dan menolak tegas rasisme? Karena beliau tidak ingin negara Indonesia ini nantinya hanya tinggal kenangan saja, tinggal namanya saja. Jangan sampai negara Indonesia ini disebut dulu pernah ada bangsa yang namanya Indonesia, seperti Maori di New Zealand dan suku Indian di Amerika Serikat yang sudah musnah, tinggal namanya saja. Jadi beliau tidak ingin negara Indonesia ini seperti itu. Dalam tulisan Bapak Hendro Priyono kali ini juga tidak lepas dari peringatan-peringatan beliau mengajak warga negara Indonesia untuk selalu berpikir logis, rasionalis, dan menolak rasisme. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kenapa beliau kok selalu menyampaikan ini. Tentu sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Negara, beliau tentu tahu banyak risiko besar yang akan dialami jika bangsa ini tidak berpikir logis, rasionalis, dan membiarkan rasisme berkembang di negeri ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tulisan beliau. Para elit politik Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sehingga menjadikan Indonesia sebagai suatu negara liberal. Sebagaimana sistem demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis barat. Pasal 6 ayat 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen, yang semula menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang bersama wakil presiden dipilih oleh MPR. Telah mereka rubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya,
dengan keterangan tambahan lainnya. Para elit politik penyusun amandemen 2002 telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut asas ius soli yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut rawan terhadap kehadiran warga negara nasionalis yang lahir dari orang-orang asing yang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia. Akibatnya, akan terjadi multikulturisme yang mengganggu proses akulturasi budaya daerah-daerah menuju kepada Kebineka-Tunggal-Ikaan kaum pribumi. Amandemen terhadap UUD 1945, yang tanpa didahului oleh persetujuan dalam suatu jajak pendapat rakyat, berakibat pada bergulirnya euforia demokrasi liberal sampai lahirnya sebuah undang-undang pada tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Habib adalah istilah bagi ras Arab yang mengaku derajatnya adalah lebih tinggi daripada para kiai yang ulama pribumi. Pernyataan yang rasis juga disampaikan oleh tokoh terkemuka mereka ke publik tentang amanat almarhum Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan dan pemimpin besar revolusi Indonesia, bahwa untuk beragama Islam tidak perlu menjadi orang Arab. Habib itu menyangkal keras dengan pernyataannya bahwa seorang Muslim harus mencintai orang Arab. Presiden yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden goblok, dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai sesat dan kurang ajar. Sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab, sehingga begitu tega hati menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yang Jenderal Mayor Tentara Belanda, dan ajudan istimewa Ratu Belanda diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ratu Belanda Wilhelmina merupakan satu-satunya penguasa di dunia yang dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua, tidak setuju terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah perwira tinggi Angkatan Darat Belanda, yang turut menyetujui dilancarkannya agresi bersenjata Belanda ke Indonesia pada tahun 1947. Bangsa pribumi yang disebut Inlander di zaman Belanda yang disamakan dengan anjing, setelah Indonesia merdeka berhak menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Para oknum dari masyarakat Arab telah memendam fakta sejarah kelam Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II itu, dan mengusungnya dengan data sebagai perancang lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II sejatinya hanya pemenang sayembara, yang rancangannya kemudian diproses oleh Panitia Lencana Negara, dengan hasil yang bentuknya sudah jauh berbeda dengan rancangan awalnya. Panitia Lencana Negara yang dibentuk pada tanggal 10 Januari tahun 1950, terdiri dari Muhammad Yamin sebagai ketua, dengan anggota-anggotanya Ki Hajar Dewantoro, M. Apelopesi, Muhammad Natsir dan R. M. Ngabehi Purbacaraka. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II kala itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Menteri tanpa portofolio adalah menteri yang tidak memimpin kementerian apapun dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah Presiden RIS, yang tugas tersebut dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Republik Indonesia Serikat merupakan bentuk negara hasil dari konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda, yang dihadiri oleh PBB sebagai penengah. Pihak Republik Indonesia, pihak Belanda dan pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu negara-negara federal di Indonesia buatan Belanda. Pihak penengah adalah PBB yang diwakili oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dan diketuai oleh Krijli, dari pihak Belanda diketuai oleh J.H. van Maarseveen. Dari pihak Indonesia diketuai oleh Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta dengan anggota-anggotanya Muhammad Rum, Supomo, J. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, A.K. Pringgodikdo, Muwardi dan T.B. Simatupang, seorang tentara Indonesia yang berpangkat kolonel. Adapun dari pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg,
yaitu dari pihak negara federal buatan Belanda dipimpin oleh Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yaitu seorang tentara Belanda yang berpangkat Jenderal Mayor. Sultan ke-7 dari Kesultanan Arab Pontianak yang terbentuk di zaman kolonial tahun 1771 tersebut, pada 1949 terlibat dalam kegiatan teror Westerling di zaman Revolusi Fisik Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950. Bertentangan dengan Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro-Belanda, pada era perjuangan dan era mempertahankan Indonesia merdeka. Terdapat juga para pahlawan nasional yang orang Arab, antara lain seorang perintis kemerdekaan bernama Hamid Al-Qadri, yang lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli tahun 1912. Ia bersama keluarganya mempunyai nama besar di tataran sosial politik Indonesia. Kemiripan nama besar Hamid Al-Qadri pahlawan nasional yang anti-Belanda dengan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro-Belanda sangat rawan terhadap terjadinya kebohongan publik yang menyesatkan sejarah kebangsaan. Usaha ke arah penyesatan nampak dari maraknya hoaks akhir-akhir ini di dunia maya dan juga nyata, yang menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II menjadi pahlawan nasional. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tenteram dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama atau sara, tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing. Kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Para putra-putri bangsa juga harus sadar, agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Terima kasih. Demikian artikel yang ditulis oleh Amhendro Priyono di detik.com, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Ia adalah Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum dan Guru Besar Emeritus, Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia. Setelah menyimak tulisan dari Pak Hendro Priyono ini, setelah kita simak dengan seksama, di sini ada poin-poin yang sangat penting, yaitu poin-poin tentang rasisme yang dilakukan oleh para oknum masyarakat Arab, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik dari belajar 70 orang kiai yang alim. Kemudian ada lagi presiden yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden yang goblok, dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai menteri yang sesat dan kurang ajar. Sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab. Dan di sini yang perlu diwaspadai adalah tindakan rasis mereka yang menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yang dia sesungguhnya adalah Jenderal Mayor Tentara Belanda dan Ajudan Istimewa Ratu Belanda, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kenapa ini perlu diwaspadai? Karena ternyata ada dua nama Hamid Al-Qadri,
Yang satunya ini lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Beliau ini adalah pahlawan yang sesungguhnya yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia yang sama-sama dari keturunan Arab. Kemiripan nama besar Hamid Al-Qadri, pahlawan nasional yang anti Belanda, dengan Sultan Syarif Hamid Al-Qadri II yang pro Belanda sangat rawan sekali terhadap terjadinya kebohongan publik untuk menyesatkan sejarah kebangsaan. Usaha ke arah penyesatan nampak dari maraknya hoak yang akhir-akhir ini terjadi di dunia maya dan juga di dunia nyata, yang menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yaitu sebagai anteknya Belanda, menjadi pahlawan nasional. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan para martabat kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.